Semenjak pandemi mewabah, kekacauan terjadi di mana-mana. Tak sedikit manusia kehilangan nyawa dan mata pencariannya. Kebijakan yang dibuat pemerintah dianggap tak bijak dan berakibat menimbulkan berbagai aksi penolakan. Dan hari ini, aksi kembali terjadi. Sekelompok orang dari berbagai profesi melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi. Tenanglah sedikit. Santailah sedikit, Pak Guru. Kita masih punya waktu 30 menit sebelum aksi dilanjut. Minumlah dulu. Apa yang Anda pikirkan? Kira-kira, apakah suara kita pasti akan didengar? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan hal yang sia-sia? Berkali-kali aku katakan, tidak ada yang sia-sia, nak. Kita ini telah menyuarakan aspirasi dengan lantang. Bahkan media massa sekarang pun menyoroti aksi kita. Percayalah padaku, suara-suara kita itu pasti akan menembus dinding beton mereka. Tapi bukan itu, Bang, yang aku takutkan. Apalagi? Aku takut dimarahin mamaku, Bang. Hei, nah, kau ini sudah dewasa. Kau ini sudah SMA. Tidak ada salahnya seorang anak seusia mau mengikuti aksi semacam ini. Bukan itu masalahnya, Bang. Apalagi? Waktu aku berangkat tadi, mamaku sudah berpesan kalau pakaianku ini jangan sampai kotor. Tapi sekarang malah robek. Hei, nah, dengarlah aku. Mama kau itu pasti memahami kondisi kita. Ingatlah, kita ini sedang berjuang. Ketika suara kita telah didengar nanti, aku yakin saat kau pulang nanti pasti akan disambut bangga oleh keluargamu. Benarkah itu, Bang? Percayalah padaku. Seharusnya kau tak mau memakai seragam itu, nak. Seharusnya kau sedang belajar di sekolah dan tidak ikut aksi seperti sekarang ini. Apa ada yang salah? Lagi pula, ini hanya baju biasa. Kau anggap baju itu baju biasa? Baju itu adalah simbol siswa yang seharusnya mencari ilmu di sekolah. Tapi aku di sini tidak berdiri sebagai siswa. Aku berdiri di sini sebagai rakyat dan untuk menyuarakan suara rakyat. Melihat gayamu yang seperti itu, aku yakin kau pasti adalah seorang siswa IPS yang bernilai di bawah rata-rata. Apa katamu? Tadi sekali kau yang mengatakanku. Sini, pukul kau ya. Sabar. Kenyataannya memang seperti itu, kan? Sekali lagi kau berani berkata seperti itu. Darahku pukul ya. Pukul aku. Ada apa sih dengan kalian ini? Duduklah, nak. Tolong ingatlah. Kita di sini sedang mewakili suara rakyat yang merasa tertindas dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita masih memiliki waktu 30 menit untuk istirahat. Simpan tenaga kalian untuk aksi selanjutnya. Sabar, Pak Guru. Minumlah dulu. Kau juga minumlah, Bung. Terima kasih. Minumlah, nak. Aku adalah perantara pemberi ilmu kepada penerus bangsa. Puluhan tahun aku dengan setulus hati melakukan tugas mulia ini. Dan sekarang, betapa sakit hatiku melihat kelakuan anak itu. Oh, jadi kau ini seorang guru. Percuma kau menyandang status mulia itu jika kau masih merendahkan orang lain. Kurang ajar. Jaga mulutmu ya. Baiklah, aku mengaku salah. Tapi tidak pula kau menyebutkan hal semacam itu kepadaku. Asal kau tahu. Kami terlalu sibuk memikirkan tugas. Saat kami berdiskusi tentang negara ini, kami selalu dikejar oleh deadline. Kami terbanting oleh wabah, terkurung tak berbaur. Bagaimana kami mampu melawan kerasnya dunia kalau jiwa raga kami didiamkan? Dan asal kau tahu, pagi, siang, sore, bahkan malam hari pun kami tetap mengajar. Mata tertidur, otak pun berjalan. Produktif dikira menyiksa, santai dikira tidak peduli murid. Anak sendiri teriak makan, anak orang teriak deadline diperpanjang. Tugas sudah kami berikan, tapi lupa selalu kalian jadikan alasan. Kami ini berjiwa semangat, tapi keadaan yang memukul rasa malas. Lihat para merah putih itu menempuh pendidikan. Masa kecilnya sudah direbut oleh pandemi, sedangkan orang tuanya yang sekolah. Kalian mengeluh seakan kalianlah yang paling menderita, ha? Ketahuilah, apa yang kalian keluhkan tak seperti yang aku rasakan. Aku hanya pedagang kecil yang hanya mengandalkan pemasukan harian. Tidak ada jatah bulanan yang harus kami tunggu.
Orang-orang kaya teriak prokes agar pandemi ini usai, sedangkan kami orang miskin, kami hanya berteriak makan. Kami sanggup seharian memakai masker, tapi kami tak sanggup kalau tak makan. Jika kalian hanya berdiri di sini, hanya mengoceh, bagaimana mungkin mereka semua mengerti? Aku mohon, kembalikan jiwa kalian. Aku mohon posisikan diri kalian sebagai suara rakyat. Ada apa dengan kalian? Aku pikir kita semua telah dikaruniai rasa empati dan simpati. Tapi rupanya aku salah. Aku telah kehilangan semuanya yang aku punya. Dan aku tak mengerti harus berbuat apa lagi. Kini aku hanya bisa mengikuti kemana langkah kakiku, sembari menunggu air mataku mengering. Segalanya akan menjadi sia-sia jika kita hanya diam dan selalu terpuruk dalam kesedihan. Di masa seperti ini, kita perlu untuk menuntut keadilan. Nak. Kalian semuanya jahat, kalian benar-benar egois. Kalian mengeluh atas dampak dari wabah ini. Kalian turun ke jalan menyuarakan segala keresahan. Tapi tak pernah ikut berpikir bagaimana cara agar wabah ini berakhir. Kalian berkerumun tak memakai pelindung. Wabah ini bisa semakin meluas. Jadi kau menyalahkan kami karena kami tak mengindahkan peraturan. Hei, Nak. Kami di sini sedang menuntut keadilan. Karena apa? Karena peraturan yang dibuat menjerat kami sebagai rakyat kecil. Tapi kakak tak pernah merasakan sakitnya kehilangan orang yang kakak sayangi. Itu sebabnya aku katakan kalian semuanya egois. Orang tua aku pernah berkata, engkau harus berjalan dalam ketenangan, sehingga engkau mampu berpikir dan membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Mereka lah orang yang selalu berada di sampingku di saat aku sedih. Mereka adalah orang yang sangat aku sayangi. Tapi kini mereka telah meninggal terjangkit wabah ini. Mereka telah meninggal. Aku juga pernah merasakan kehilangan orang yang aku sayangi. Bermula dari ayahku pergi menyuarakan aspirasi dengan ikut demonstrasi. 2 hari kemudian, ayahku dinyatakan terpapar wabah. Dan tak lama kemudian, adikku pun ikut terjangkit. Selama 1 minggu kami sekeluarga melaksanakan isolasi. Rupanya adikkulah yang paling lemah hingga tak mampu melawan wabah ini. Dan kini dia telah tenang di alam sana. Dia telah tenang di alam sana. Bangsa ini memang sedang berkabung di gempur pandemi yang tak kunjung usai. Kami terlalu mengumbar amarah kepada pemerintah. Kami hanya terlalu fokus menyalahkan sepihak. Hanya karena nominal yang kami terima menurun. Iya, aku pun ternyata telah ikut berperan dalam memperkeruh keadaan. Engkau telah menyadarkan kami, Nak. Engkau telah menyadarkan kami, Nak. Tapi aku tak pernah merasa telah menyadarkan kalian. Aku hanya mengutarakan seluruh perasaanku saja. Tapi ketidaksadaranmu yang telah menyadarkan kami untuk kembali dalam kesadaran, Nak. Kita seharusnya mencari solusi yang paling bijak. Kita perlu mencari cara lain untuk menyuarakan aksi kita. Maksudmu kita harus mengakhiri aksi ini, Bu?
Seharusnya memang begitu. Lantas apa yang harus kita lakukan, Bung? Entahlah. Aku masih belum menemukan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa berkerumun. Semenjak adanya pandemi ini, aku selalu mengajak muridku untuk berkarya secara virtual, memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai wadah berekspresi. Dan sejujurnya, itu sangat menyebalkan bagi kami para siswa. Kau tahu maksudku kan, Bu? Ya, aku paham. Dan sepertinya itu adalah cara yang paling efektif untuk meminimalisir penularan virus. Betul. Kita hanya perlu membuat grup di media sosial untuk mengumpulkan massa dengan keresahan yang sama. Kemudian kita ajak mereka membuat sebuah karya yang berisi dengan aspirasi. Tapi, mengapa harus dengan karya, Bang? Begini, Nak. Karya akan lebih diterima di masa seperti sekarang ini. Kita ungkapkan seluruh aspirasi. Kita kemas menjadi sebuah karya yang penuh dengan sensasi. Lalu kita upload dan kita sebarkan di media sosial. Aku yakin jika seluruh masyarakat bergerak dan meramaikan media sosial, pastilah suara aspirasi kita sampai ke telinga pemerintah. Aku sepakat dengan itu. Bagaimana? Lantas kapan kita bisa memulainya, Bung? Kapan? Hari ini juga kita bisa memulainya. Sekarang juga. Baiklah kalau begitu. Kita mulai dari kau, Pak Buru. Silakan kau mengungkapkan seluruh keresahan Anda. Dan sebentar. Duduklah. Kumulai dari aba-abaku. Persiapan. 1, 2, 3. Action!